Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Terutama para penggemar buku. Ya, baik semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di rubrik buku bagus di channel saya, Asri Supatmiati Saleha Institute. Kali ini saya akan melanjutkan bedah buku Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, karya James Clear. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, silahkan disimak ya, karena ini tuh lanjutan dari bagaimana cara kita membentuk kebiasaan yang baik agar menghasilkan perubahan yang besar dalam hidup kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana sebuah kebiasaan yang baik tidak hanya akan menghasilkan perubahan besar, tapi bahkan bisa menghasilkan perubahan yang luar biasa dahsyat. Disimak terus ya. Pertama, supaya kita punya kebiasaan baik yang bisa menghasilkan perubahan yang luar biasa dahsyat, maka perhatikan kebiasaan apa yang kita pilih. Pilih yang satu sesuai dengan bakat genetik kita, ya. Karena kalau kita mengikuti kebiasaan yang sesuai dengan bakat atau genetik kita, biasanya akan melejit dengan cepat, ya. Kedua, selaraskan kecenderungan atau kemampuan alami kita dengan bakat atau genetik tadi, dan bukan memilih kebiasaan yang sedang populer gitu ya. Jadi nggak usah terbawa arus. Kita percaya diri mengikuti kata hati kita. Buat teman-teman yang pengen jadi penulis, sementara sekarang eranya konten kreator misalnya, nah nggak usah ikutan terbawa arus. Fokus nulis dulu kalau memang bakat kita ternyata pandai merangkai kata. Sedangkan untuk public speaking kita lemah. Nanti deh public speaking bisa dipelajari lagi. Tapi kalau kemampuan alami kita memang menulis, maka fokuslah di situ. Walaupun menulis mungkin gak sepopuler menjadi konten kreator. Contohnya gitu ya teman-teman. Terus pilih arena kompetisi yang tepat. Sesuai dengan bakat dan genetik kita tadi, kita harus memilih arena kompetisi, artinya bidang-bidang yang tepat, yang kita tuh enjoy melakukannya, kita punya kemampuan lebih di situ, punya bakat, kita menonjol, dan gak menyusahkan kalau dilakukan, gak berat, gak membutuhkan energi yang membuat kita stres dan seterusnya. Ya, kalau di situ, di suatu bidang itu kita gak bisa menjadi lebih baik, maka jadilah yang berbeda. Contohnya ya, kalau kita mau jadi penulis, wah, jumlah penulis sekarang udah banyak, yang populer banyak, yang bestseller, penulis bestseller udah luar biasa, terkenal banyak. Tapi kita nggak bakalan bisa menyaingi mereka. Maka tampillah dengan suatu produk karya yang berbeda, yang orisinil, supaya kita tetap bisa kompetitif gitu. Terus gimana nih parameter memilih arena? Ada caranya ya. Yang pertama, apa sih yang paling menyenangkan buat saya? Itu parameternya. Kalau saya senangnya nulis, berarti itu arena saya yang paling tepat untuk saya melejitkan potensi saya, dan saya akan membangun kebiasaan-kebiasaan baik di situ. Kedua, apa yang membuat saya lupa waktu? Kalau kita sudah senang dengan sesuatu, biasanya kan kita larut di dalamnya. Ketika melakukan itu sampai lupa waktu, sampai asik banget. Nah, itu berarti arena yang tepat nih buat kita. Nih teman-teman, ada yang hobinya ngomong ya, public speaking tuh. Wah, kalau udah dikasih mic itu nggak berhenti, nyerocos terus. Nah, itu berarti passionnya di situ ya. Orang bilangnya biasanya ini passion ya. Terus yang ketiga, apa yang membuat saya mendapat manfaat yang lebih besar dibanding orang lain? Manfaat ini bisa materi, bisa non materi. Misalnya kalau saya nulis, ternyata saya mendapat pujian, saya mendapat penghargaan, bahkan saya diundang menjadi trainer menulis, disuruh ngajar nulis, disuruh ngisi rubrik dalam suatu media. Nah, berarti di situ saya mendapatkan faedah atau manfaat yang lebih dibandingkan orang lain. Berarti di situ tuh arena kita, passion kita, gitu ya. Terus yang keempat, apa yang paling otentik, paling orisinil dari diri saya? Kalau kita menjadi penulis, kita bisa
memilih genre apa, terus mau nulis fiksi atau non fiksi, terus mau bidang apa, menguasainya bidang pendidikan atau buku anak atau buku fiksi atau non fiksi dan seterusnya. Ini contohnya sebagai penulis karena saya penulis ya. Nah, cari apa sih yang paling orisinil, paling otentik, yang paling alami lah, paling alami dalam diri kita. Gitu. Kemudian lakukan itu terus-menerus secara rutin dan konsisten sampai terbentuk suatu kebiasaan. Gitu ya, siap ya teman-teman. Kayaknya udah pada kebayang nih mau melakukan kebiasaan baik apa. Nah, yang terakhir, teman-teman, ketika sudah melakukan suatu kebiasaan yang terus-menerus, barangkali ada yang merasa kejenuhan ya, merasakan kebosanan. Itu wajar, lumrah ya. Dan orang sukses itu bukanlah orang yang gagal, tapi ancaman terbesar dari kesuksesan itu adalah kebosanan. Kalau kita mencoba membangun habit, kemudian gagal, masih bisa diperbaiki karena itu justru proses belajarnya. Tapi kalau kita sudah melakukan dan merasa bisa, sudah menjadi kebiasaan, kemudian tiba-tiba nggak mood, bosen, ya maka hasilnya tidak akan maksimal. Maka itu ada satu kutipan yang sangat menarik di buku ini, bahwa seorang profesional bertahan pada jadwal, sedangkan orang amatir itu selalu mencari alasan untuk melewatkannya, gak disiplin melakukan apa yang dilakukan. Makanya kalau orang-orang profesional itu katanya butuh jam terbang tinggi, ya karena mereka melakukannya terus-menerus, continue tanpa ada rasa bosan. Begitu pula kalau kita ingin melahirkan suatu kebiasaan yang baik, jangan takut gagal dan jangan pernah bosan. Walaupun kita tidak mood, walaupun kita sedang dalam keadaan buruk, suasana hati kita, tetap upayakan untuk lakukan. Dengan demikian kita akan meraih kesuksesan. Bukan hanya sukses yang biasa, boleh jadi akan meraih kesuksesan besar yang luar biasa. Selamat membaca buku ini, lengkapnya di Atomic Habits karya James Clear.